Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang lidah, tentang bicara. Alkitab menulis begini, dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Kenapa? Karena hidup mati kita, kalau Alkitab bilang, kitab Yakobus berkata, hidup mati kita itu dikuasai oleh lidah. Jadi kita mau hidup baik, kita mau hidup kelimpahan, kita mau hidup kekurangan, kita mau hidup susah, kita mau hidup sakit, itu tergantung dari apa yang kita katakan. Nah, mulut ini memberikan banyak kontribusi sebenarnya. Itu mulut kita adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan. Ingat waktu kita penciptaan, kisah-kisah penciptaan ya, kita diciptakan manusia serupa dengan gambaran Tuhan. Nah, gambaran Tuhan itu perkataannya, mulutnya itu punya kuasa untuk mencipta, the power to create, untuk menghidupkan, untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Dan itu ditaruh Tuhan serupa dalam bentuk kita, dalam mulut kita. Perkataan kita punya kuasa, perkataan kita itu punya kekuatan untuk menciptakan. Waktu kita berkata yang tepat, kita berkata yang baik, kehidupan itu bisa mengalir dalam kita. Kita bisa menikmati semua yang disiapkan Tuhan, semua kebaikan berkat itu bisa kita nikmati. Tapi tanpa sadar, kita ini kadang makin berjalan waktu, kita ini suka lupa. Yang harusnya berkat, itu bisa jadi perangkap kesalahan buat kita malahan. Mulut kita bukan lagi memperkatakan berkat, bukan memperkatakan kehidupan, mulut kita memperkatakan keluh kesah, ngomel, dan segala macamnya. Dan seringkali ini, yang membuat hidup kita berantakan, membuat hidup kita susah, itu justru karena mulut kita. Sadar tidak sadar, coba ya. Musuh itu sebenarnya kita tahu, kita belajar sebentar ya. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Ya kan? Tapi setan tidak Maha Tahu. Malaikat tidak Maha Tahu. Yang Maha Tahu hanya Tuhan. Malaikat tidak, setan tidak. Mereka tidak Maha Tahu, mereka tidak mengerti apa yang di pikiran kita, mereka nggak tahu apa yang sedang dalam hati kita. Nah, untuk mereka tahu, mereka perlu menggalinya. Makanya setan itu, makanya kenapa kalau kita bikin dosa, yang dihukum itu kita. Jadi jangan bilang begini, setan buat aku melakukan itu. Nggak ada itu. Setan tidak punya kuasa untuk masuk dalam pikiranmu dan mengendalikan tubuhmu. Lain kasus sama kerasukan ya, itu lain lagi ntar. Saya nggak bahas yang itu hari ini. Tapi setan itu tidak punya kemampuan untuk mengerti apa yang di pikiran kita. Makanya dia hanya menawarkan kita untuk berdosa. Diiming-iminglah, temptation. Ingat yang kemarin. Kita digoda, kita dikasih temptation untuk jatuh berdasarkan keinginan kita. Makanya waktu kita berdosa, yang dihukum itu kita, bukan setannya. Nah, karena setan tidak tahu isi hati kita, dia tidak tahu pikiran kita, dia perlu tahu. Nah, tapi kadang-kadang setannya belum berusaha, belum berjuang, belum cari tahu, kita kasih tahu sendiri kelemahan kita. Pernah dengar nggak Anda Bapak Ibu? Atau mungkin Anda pernah ngalamin ya. Anda lagi marah misalnya, lagi emosi, atau lagi cerita sama teman, lagi ngobrol, lagi curhat. Lalu Anda keluar sebuah perkataan, aku tuh paling nggak suka dibohongi. Aku tuh paling benci kalau dikasari sama orang. Aku paling empet kalau ada cowok terus kasar gitu. Misal ya kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Itu sama dengan seorang petinju yang mau masuk ring ya, mau bertanding, lalu di depan media, di depan wartawan dia ngomong, aku tuh paling nggak bisa kalau dipukul di perut. Nggak tahan aku, sakit. Aku tuh paling nggak suka kalau disuruh bertinju itu lama-lama banget, napasku habis. Atau mungkin dia ngomong, saya mau tinju, tapi jangan sampai dipukul di dagu ya. Aduh, aku nggak suka aku. Begitu dia ngomong itu, kira-kira Bapak Ibu, musuh akan melakukan apa? Musuh akan melakukan tepat seperti apa yang dia nggak suka itu dong. Aku paling nggak suka dipukul di perut, itu rasanya sakit banget, aku nggak bisa berdiri. Ya justru perutmu yang akan dipukuli terus-terusan. Wah, aku paling nggak suka disuruh tinju terus dipukul dagunya. Ya justru diaprekatin terus lama-lama.
Kadang musuh itu sebenarnya nggak tahu loh kelemahan kita. Musuh itu kadang tidak tahu bagaimana cara mengalahkan kita. Tapi kitanya ceroboh, kita yang ngomong. Nah ini loh, kebanyakan ngomong, banyak pelanggaran, banyak kesalahan. Yang harusnya nggak ada apa-apa, jadi masalah gara-gara kebanyakan ngomong. Kita curhat, kita menceritakan kelemahan kita. Kita menceritakan titik serang kita. Kita menceritakan hot button kita. Aku benci sama papaku, misal. Setan akan pakai itu justru untuk menghancurkanmu. Apa yang kau perkatakan itu yang akan dipakai. Kelemahan kita itu yang akan diserang. Ingat baik-baik konsepnya. Setan tidak maha tahu. Jadi kita jangan sukarela membocorkan. Kalau mau serang aku, seranglah di bidang ini, di bagian ini, di area ini loh. Dan ini jadi kesalahan dan kelemahan banyak orang, Bapak Ibu. Kita mudah ngomong tanpa mikir. Kalau sudah ngomong baru mikir. Tadi ngomong apa ya? Kayaknya salah ini. Telat. Alkitab berulang kali. Kitab Amsal menulis. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Yakobus menulis, lidah itu kecil, tapi dia menghidupkan api neraka. Dia bisa menghancurkan seluruh hidupmu, tapi dia juga bisa menghidupkannya. Yang harusnya mulut ini diberi Tuhan awalnya untuk jadi sebuah bekal, berkat, kuasa untuk mencipta sesuatu dalam hidup kita. Sekarang kadang berubah, bukan lagi mencipta sesuatu, tapi menghancurkan yang sudah ada. Jadi hari ini saya pengen kita belajar sama-sama. Susahnya kita, beratnya hidup kita, itu bukan ditentukan karena kita salah bergaul. Bukan itu awalnya. Bukan karena kita salah hitung. Bukan itu juga awalnya. Tapi karena kita salah untuk bicara. Kita salah untuk mengeluarkan, memberitahukan, membuka kelemahan kita sendiri. Wah, aku paling nggak bisa kalau urusan uang nih. Setan dengar, dia pakai, dia kirim orang-orang yang untuk ngajak kita korupsi. Ngajak kita untuk nyuri. Ngajak kita untuk nipu. Dan segala macamnya. Baru tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa orang. Ada anak Tuhan yang cukup terkenal lah. Sekarang terjebak kasus pidana. Urusan uang. Kenapa? Ya karena keinginan akan uang pasti. Dan kalau Anda trace orang ini ke belakang, berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu, yang dibicarakan ya duit terus. Dia cerita bagaimana dia butuh uang. Dia cerita bagaimana dia berusaha tampil kaya. Lihat nih mobil saya, mobil merek terkenal dan segala macam. Lalu suatu ketika dia butuh duit, dia nggak ngaku kalau butuh duit. Dia ngomongnya, saya jual mobil ini karena saya mau pasti buat pekerjaan Tuhan. Karena saya mau begini, karena saya mau pelayanan, karena saya mau begini begitu. Mulutnya yang membuat dia itu jatuh. Orang mengerti, orang nangkep. Setan juga nangkep. Cintanya akan uang itu besar. Lalu diaturlah, namanya musuh. Setan itu kan ahli strategi. Dia seperti singa mengaum-ngaum, berjalan berkeliling mencari siapa yang bisa ditelannya. Siap siaga senantiasa. Begitu kelemahannya terbongkar, ketahuan, setan atur siasat, jadilah hari ini. Rusak sekarang anak, jatuh. Jadi saya berdoa hati-hati. Saya kepingin kita semua hidup dalam berkat yang sudah disiapkan Tuhan dari pertama, dari awalnya. Jangan kehilangan itu. Nah, dari mana? Hari ini kita akan spesifik bicara dari lidah. Hidup ini memang dipengaruhi oleh banyak aspek yang lain. Tapi kita akan bahas satu persatu. Hari ini kita bicara tentang lidahnya. Kita dari kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang bertahan dalam disiplin, bertahan dalam temptation, dari godaan dan segala macam. Hari ini kita akan belajar bagaimana bertahan dari mulut kita, dari lidah kita. Jangan mengubah mulut kita jadi perangkap, jadi jerat. Nah, apa yang kita perlu perhatikan? Kita perlu belajar dua hal, Bapak Ibu.
Satu ini, hati-hati dengan apa yang kau katakan saat kau marah. Coba buka sebentar ya. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Dia berkata begini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya akan breakdown satu-satu ya, supaya Anda nggak salah paham ini. 1, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan balas caci maki dengan caci maki. Kenapa? Karena kita ini cenderungnya membalas. Kejahatan itu perbuatan, action. Caci maki itu sebuah perkataan, words. Kita dijahati, kita balas. Kita diomongi jahat, kita balas. Itu naluri manusiawi kita. Yang suami istri ya, coba perhatikan. Kalau Anda berantem, ribut suami istri, sadar atau tidak sadar, suara kita naik, nah. Atau orang bilang bentaklah. Kenapa? Apakah Anda nggak cinta sama suamimu atau istrimu? Nggak sayang? Belum tentu. Tapi kenapa kita raise up our voice? Kita menaikkan suara kita. Karena tanpa sadar kita itu pengen menyerang. Namanya orang berantem ribut itu karena dirinya merasa diserang pertama kan. Merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa nggak didengar dan segala macamnya. Lalu dia ingin bales. Nah, balasannya itu pertama, ini tahapannya ini. Dari ngomong biasa, mulai rada kenceng. Untuk menyerang, untuk mengintimidasi. Kalau rada kenceng masih nggak mempan, yang teman tinjunya masih ngelawan, masih membantah, mulai lagi ditambah levelnya. Suaranya naik, plus kata-kata yang dipilih dengan sengaja itu menyakiti. Jangan heran makanya kalau suami istri, yang kita tahu, ini suaminya baik loh, sabar. Istrinya ini sabar loh. Begitu berantem, keluar kata-kata yang menyakiti. Kamu itu cowok pemalas, gak berguna. Apakah benar dia bermaksud begitu? Kemungkinan besar tidak loh Bapak Ibu. Tapi tanpa sadar, si istri memilih sengaja sebuah kata, sebuah pemilihan kata yang spesifik, yang khusus untuk menyakiti, untuk menyerang. Lalu si suami biasa nggak mau kalah, lebih tinggi lagi suaranya, milih katanya lebih cermat lagi, lebih tajam lagi. Wah, perempuan kurang ajar. Berantem ribut. Endingnya, mereka terluka, sakit hati. Kok kasar ya perkataan dia. Padahal kita nggak sadar, kita ini juga kasar keluarnya. Jadi kalau orang berantem, itu memang sengaja pemilihan caci. Kenapa kita memilih caci maki? Karena kata yang keluar dari mulut kita saat kita marah, itu memang sebuah kata-kata yang terpilih dengan hati-hati untuk satu tujuan khusus yang spesifik, yaitu melukai orang yang mendengarnya, yang kita serang. Ini nature kita. Yang mau menikah, hati-hati nanti. Jangan sampai Anda jatuh ke jerat yang sama, ke lubang yang sama, seperti yang semua senior-seniormu sudah jatuh. Termasuk para pendeta juga sama aja. Saya pengen Anda ngerti ya. Mau pendeta, mau worship leader, mau gembala, mau jemaat, gak ada bedanya, gak ada urusannya itu. Gak ada yang, dia pendeta, dia lebih ngerti, lebih suci. Semua orang manusia biasa kok. Semua orang itu normal. Di hadapan Tuhan itu sama. Hanya beda tugas, beda fungsi. Itu doang. Jadi jangan merasa, saya pelayan Tuhan, saya nggak mungkin begitu. Empret lah. Semua rentan untuk jatuh kok. Kita perlu rendah hati untuk mawas diri. Hati-hati dengan apa yang kau katakan waktu kau marah. Karena ini yang ditulis. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Jangan dibales. Gampang ya. Alkitab ini nulisnya gampang. Nulisnya sederhana. Jangan dibalas. Prakteknya, itu menyalipkan daging luar biasa loh.
Apalagi buat laki-laki. Laki-laki itu berpikir dengan logika dan harga diri. Ego. Begitu berantem, kalau pasangannya, istrinya ngomong, wah, lelaki tak berguna. Wah, itu membara luar biasa. Tapi perhatikan baik. Jangan balas lagi. Dan ini berlaku juga buat saya loh. Ini saya bukan lagi sedang bermunafik ngomongin orang, oh kamu jangan balas. Kelihatannya gampang. Pendeta itu kalau ngomong memang gampang. Tapi melakukannya susah. Saya juga belajar. Perkataan kita harusnya menghidupkan, menghidupi, bukan membunuh, bukan menyakiti. Dan kalau Anda ribut, berantem, lalu kata-katamu melukai, dan kau lihat istrimu menangis, lalu terasa ada kemenangan, ada kebanggaan, ada sukacita, itu salah loh kita ini. Ada yang konslet, ada yang rusak dengan kita ini. Jadi hati-hati. Alkitab menulis dengan sebuah peringatan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Jadi kalau kau dicaci, kau dimarahin, berkatilah. Ingat, mulut mempunyai kuasa untuk menghidupkan. Makin kita ngomong, wah kamu pemberontak, makinlah jadi pemberontak. Wah kamu pemalas, makinlah malas suamimu. Berkati kata Alkitab. Kenapa? Kenapa kita disuruh berkati? Perhatikan. Bukan supaya kita jadi berkat. Bukan. Kita memberkati orang yang menyakiti kita, supaya karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi waktu kita memberkati orang, berkat itu datangnya ke kita. Kita yang menikmati. Waktu kita berantem, lalu kita ngomong istri kita, wah kamu orang yang hebat. Yang menikmati kehebatan istrimu itu ya kita. Para suami. Waktu kau marah dengan suamimu, kau perkatakan, suamiku, suami yang mengasihi keluarga. Yang cinta Tuhan. Yang diberkati, pekerjaannya berhasil. Yang menikmati siapa? Istri. Jadi waktu kita melepaskan berkat, yang memperolehnya siapa? Kita. Jadi cara untuk memperoleh berkat, itu bukan menusuk musuh kita sampai dia terkapar tak berdaya. Tapi memberkati dia. Ini satu konsep Alkitab yang kita perlu mengerti. Jadi waktu ada orang abuse kita, dengan perkataan-perkataannya, dengan perbuatan-perbuatan yang menyakitimu, jangan kau bales. Karena apa yang kau lakukan, apa yang akan kau katakan, apa yang akan keluar dari mulutmu, itu menentukan hasil dalam hidupmu. Dan kita perlu paham ini baik-baik. Ini area yang kritis. Tempat di mana yang harusnya berkat bisa berubah jadi perangkap dalam sekejap, ya di sinilah. Waktu kita diuji, kita disalahi, kita dimarahin orang, mungkin kita disakitin orang, bagaimana kita memperkatakan balasannya, itu menentukan hasil kita. Jadi hati-hati apa yang kau katakan waktu kau marah. Hati-hati dengan apa yang keluar. Coba buka satu lagi ya. Apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan suruh kalau ada orang yang menyerangmu. Matius 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku, Tuhan, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sama dengan yang tadi kan, dengan 1 Petrus. Berdoalah, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang menyakitimu. Bapak Ibu, perhatikan baik. Tidak peduli apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, seperti apapun orang menyakitimu, melukaimu, itu bukan sebuah alasan untuk Anda boleh mengoperasikan mulutmu dengan cara di luar firman, dengan cara di luar ketentuan. Oh, karena dia nyakiti banget, mulut boleh dirubah sebentar untuk melempar kutuk. Kau lempar kutuk, siapa yang peroleh kutuk? Tadi kita ingat ya,
Waktu kau lempar berkat, siapa yang peroleh berkat? Kita. Waktu kau lempar kutuk, tebak siapa yang terima kutuknya? Kita. Ambil sebentar waktu untuk mencerna baik-baik. Ini konsep sederhana kok. Tapi untuk menerimanya, itu perlu hati yang besar. Perlu lapang dada. Perlu kerendahan hati. Saya tahu kok, disakiti orang itu nggak enak. Dan saya tahu, tidak gampang untuk memberkati orang yang menyakiti kita. Nggak mudah itu. Tapi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, seperti apa hubungan kita dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita memperlakukan orang di sekeliling kita. Jadi kalau kita bilang, nggak mungkin aku bisa memberkati orang yang menyakitiku, itu karena kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Sekalipun, oh saya pendeta loh tapi, nggak peduli. Saya pelayan Tuhan, nggak peduli. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, akan mempengaruhi cara kita untuk menghadapi orang lain. Menghadapi sikap kita, mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Karena apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita, itu punya connection, punya hubungan dengan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada sebuah timbal balik. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Dari semua kejahatan yang ada di muka bumi ini, hampir semuanya itu dimulai dengan perkataan. Kalau Anda baca di berita, ada pegawai bunuh majikan. Kenapa? Percayalah, pasti karena ada omongan awalnya. Nyakitin, melukai, dan segala macam. Lalu dibunuhlah. Ada 2 sekolah tawuran. Kenapa? Masa diam-diam nggak ada apa-apa terus tawuran? Kan nggak mungkin. Pasti ada omongan. Omongan ke si A, si B. Bahkan ada omongan, kapan, hari apa kita tawuran, di mana, jam berapa. Kalau nggak mungkin bisa ketemu. Mesti ada omongan yang nyakitin. Orang bisa cerai. Kenapa? Bahkan anak Tuhan. Omongan mesti. Awal mulanya. Ngomongnya kasar, ngomongnya melukai, atau mungkin ngomong nggak didengar bahkan. Nggak dianggap. Cerai. Orang bisa bunuh diri. Kenapa? Ada omongan mesti. Ada kasus seorang remaja di Amerika bunuh diri gara-gara dikata-katain temannya. Oh, kamu gendut, kamu jelek, kamu begini begitu, bunuh diri. Gara-gara sebuah omongan. Jadi hati-hati. Jangan bangga, jangan merasa menang waktu kita berhasil memenangkan perdebatan dengan kata-kata tajam yang membuat lawan bicara kita nggak berkutik. Lalu kita merasa menang dan bangga. Salah itu. Anda mungkin menang perdebatannya, tapi kau kehilangan hidupnya. Kau bisa menang lawan debat dengan istrimu, suamimu, tapi kau kehilangan keluargamu. Jangan berkata begini, ada satu kasus orang berkata gini, saya kalau marah Pak, suami saya nggak berani ngomong. Saya marah, dia diem, udah nggak bisa ngomong dia. Tapi dia nggak cerai. Jadi dia tetap rumah tangga, tetap suami istri, tapi kalau marah, istrinya luar biasa. Dan saya bilang sama dia begini, kamu menang pertarungan dengan suamimu, kamu berhasil dalam tanda kutip menundukkan dia, tapi kamu kehilangan sukacita dalam rumah tanggamu. Kamu kehilangan keintiman dengan suamimu dalam rumah tanggamu. Kamu kehilangan suara tawa, sukacita, nggak ada sudah. Yang ada hanya kebencian. Suaminya memang nggak ngomong apa-apa, tapi lihat istrinya
lihatnya sinis, lihatnya males, ngomong nggak niat semua. Dan itu bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini jaga hari ini baik-baik apa yang kau katakan dalam keadaan marah. Dan bagian lain, hati-hati dengan apa yang kau katakan, hati-hati dengan hati sekarang. Di sini ada ahli komputer, Yohan. Dalam dunia komputer ada istilah garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah, keluarnya sampah. Dan itu ternyata bukan hanya di dunia sekuler. Di dunia rohani sama. Coba baca bentar. Lukas 6 ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau hatinya baik, keluarnya juga bisa baik. Kalau hatinya jahat, yang keluar jahat. Nah, masalahnya adalah makanan apa yang kau berikan pada manusia rohmu ini loh. Makanan apa yang kau masukkan dalam hatimu? Makanan apa yang kau masukkan dalam pikiranmu? Kalau hatimu, pikiranmu, jiwamu, rohmu baik, keluarnya baik. Tapi kalau hatimu, jiwamu, rohmu sakit, keluarnya sakit. Dan ini bukan masalah, oh karena aku dibentuk dalam keadaan, dalam lingkungan yang keras. Nggak ada urusannya. Saya udah enak setengah mati kalau setiap kali ada orang yang berbuat salah, berbuat kasar, berbuat dosa, terus nyalain keadaan. Aku memang begini. Di rumahku aku dibentuk begini. Ini salah orang tuaku, ini salah lingkungan kerjaku, ini salah orang-orang di sekelilingku. Men, Anda ini orang dewasa. Jangan jadi anak kecil, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan segala sesuatu. Ambil tanggung jawabmu atas hidupmu sendiri. Kalau kau salah, kau akui, aku salah, aku berdosa, aku bertobat, aku minta ampun. Dan berubah. Dan mulai hidup yang baru dengan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Jangan nyalahin orang. Orang tuamu bisa jadi sangat kasar, penjahat bahkan. Tapi itu kan tidak serta-merta dan pasti membuatmu jadi orang yang jahat juga. Saya mau tanya gampang lah. Kalau ada orang kaya, pinter bisnis, pinter dagang, apakah anaknya pasti akan jadi kaya juga dan pinter dagang juga? Belum tentu. Banyak kok kasus biliuner orang kaya raya meninggal, wariskan harta ke anaknya, 5-10 tahun, habis. Gembel lagi. Banyak. Apakah kalau orang miskin, anaknya pasti miskin? Belum tentu juga. Nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia banyak kok. Orang-orang top sultan-sultan raksasa kaya raya yang dari keluarga tidak kaya. Ada dari jualan singkong, ada yang dari pelabuhan dan segala macam. Nggak mesti kok. Apakah kalau orang tuanya ganteng, cakep, anaknya pasti ikut cakep? Belum tentu juga. Bisa jadi tidak terawat. Atau kebalikan. Kalau orang tuanya biasa-biasa saja, apakah anaknya pasti jelek? Belum tentu juga. Dari yang genetik, dari yang keadaan, itu tidak semuanya pasti. Semua manusia itu unik. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan menyalahkan keadaanmu, orang tuamu, lingkunganmu. Kita punya kuasa
untuk membawa dan menentukan apa yang kita lakukan, kita katakan, dan apa yang akan kita rasakan, apa yang kita hidupi. Dan tergantung dari mana? Dari cara kita memasukkan sesuatu. Kita punya orang tua kasar, kita masukin. Hati, memori. Kita lihat teman kita jahat, kita masukin. Hati, memori. Kita lihat orang maki-maki, kita rekam, kita masukin hati, memori. Lalu kita marah, keluarnya apa? Hati dan memori jadi satu, keluarlah kita juga maki-maki, kita kasar, kita gebukin orang. Tapi kalau kita lihat orang tua kita kasar, kita olah, dan kita berkata, Tuhan, mampukan aku untuk berbeda. Karena aku tahu waktu aku kasar, akibatnya itu menyakitkan. Buat istri, buat suami, buat anak. Tolong Tuhan, direkam dengan kekuatan Tuhan. Makanya Alkitab berkata begini, tundukkanlah pikiranmu di bawah hukum Kristus. Kita lihat teman kita nipu, kita rekam, kita lihat, dan kita berdoa, kita olah. Tuhan, tolong mampukan aku, supaya aku nggak jatuh dalam jerat yang sama, supaya aku nggak melukai orang, nggak nipu orang, nggak merugikan orang. Karena aku tahu, waktu aku melakukan itu, akibatnya berat buat diriku, keluarga aku, dan semua orang dekatku. Waktu kita lihat orang caci maki, kita lihat, kita olah, kita berdoa, Tuhan jaga mulutku, jaga bibirku, supaya aku jangan melakukan yang sama. Kita bisa berubah. Lingkungannya tetap, responnya lain. Coba baca bentar. Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Ini caranya bagaimana kita itu memberi makan hidup kita, diri kita, pikiran kita, hati kita, roh kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Disuruh mikir itu yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bukan yang salah-salah, bukan yang busuk-busuk, bukan yang jahat-jahat. Tapi masalahnya hari ini, banyak orang pikirannya sampah semua. Nah kalau yang dari awal dimasukinya sampah, ya keluarnya sampah. Termasuk orang Kristen. Salah satu orang yang paling munafik di dunia itu justru orang Kristen. Kenapa saya bilang munafik? Orang kalau nggak tahu, lalu dia berbuat salah, itu nggak munafik. Itu apa adanya. Ya karena memang nggak tahu. Tapi kalau tahu kebenaran, tetap dilakukan. Tahu salah, tetap dilakukan. Tahu dosa, tetap dilakukan. Itu munafik. Dan banyak orang Kristen yang begini. Coba perhatikan. Berapa banyak orang Kristen yang suka dan gampang untuk ngomong, wah, si itu pendeta ini sesat. Salah dia. Nggak boleh begini harusnya. Nggak boleh begitu harusnya. Ini pengajarannya salah. Ah, dia bodoh. Ah, dia begini. Ah, dia begitu. Semua orang nggak ada yang benar, cuma dia. Dan kadang-kadang satu gereja juga jelekin gereja lain. Ini nggak usah ngomong yang beda agama lah. Yang satu aja saling menjelekkan. Rasanya dia yang paling kita paling benar sendiri. Kan nggak mungkin. Kalau kita sudah nggak ada salah, kita nggak ada di bumi sudah. Itu sudah di surga. Kalau dia salah semua, nggak ada yang benar, dia juga nggak ada di bumi. Di neraka dia sudah ada. Tapi kita gampang untuk menjudge orang. Gampang untuk ngomong. Dan pikirannya udah di luar nalar sudah. Ada loh. Coba perhatikan nih. Percaya nggak Anda kalau saya berkata begini? Ada orang yang menganggap membunuh itu boleh dan biasa saja. It's not a big deal. Percaya nggak Anda kalau ada orang begitu? Nyatanya ada. Orang yang sering kumpul dengan gangster-gangster, mafia-mafia, biasanya begitu. Dan di dalam organisasi mereka, makin sering membunuh, makin banyak pernah membunuh, makin tinggi jabatannya, makin dihormati, makin dihargai. Di penjara, makin
berat kasusnya, makin brutal kejahatannya, makin dihargai. Kalau ditanya, kenapa kau masuk penjara? Saya nyuri Mentos, Om. Wah, digebukin Anda. Ditaruh di pojokan dekat kamar mandi. Ntar. Tapi kalau ditanya, kenapa kau masuk penjara? Saya bunuh orang. Saya tikam 100 kali. Wah, Anda kasih dapat tempat tidur langsung. Dapat matras. Kenapa? Karena di pikiran mereka, membunuh itu biasa. Nggak apa-apa. Bunuh atau dibunuh. Hukum rimba. Tapi kan buat orang yang pikirannya benar, itu salah. Ada orang lain lagi, anak Tuhan bahkan, di gereja pelayan Tuhan bahkan, menganggap zina itu biasa. Nonton porno biasa. Selingkuh biasa. It's not a big deal. Semua orang juga melakukan kok, nggak apa-apa. Ada yang begitu. Kenapa? Ya karena ngumpulnya sama-sama orang-orang yang begitu. Maaf ya. Maka saya bilang dari awal, jabatan orang itu tidak menentukan kualitas. Mau pendeta, mau pelayan, mau worship leader, mau gembala, nggak peduli. Tidak membuat kita dan mereka jadi lebih suci. Enggak. Banyak yang kurang ajar. Banyak yang salah, otaknya salah lagi banyak. Kenapa? Karena dimasukinya salah semua. Ngumpulnya sama orang-orang, teman-teman sesama pelayan Tuhan yang ngomongnya jorok-jorok. Sukanya nonton bokep, nonton porno. Dimasuki, direkam di otak dan memori. Oh, semua orang melakukannya. Jadi nggak apa-apa. Nggak semua orang melakukan itu. Saya pernah dibilang homo karena saya nggak nonton begituan. Dan saya tidak kepingin, saya akan buktikan saya nggak homo. Saya bahkan nggak peduli, mau apapun kau mau bicara, terserah. Saya tahu kebenaran kok. Dan saya nggak perlu nonton porno-porno begitu. Saya nggak perlu bantuan orang-orang yang berbuat mesum-mesum itu untuk memuaskan diriku dan kebutuhanku. Zina itu nggak biasa. Selingkuh itu nggak normal. Bokep itu nggak wajar. Kalau Anda merasa, kau dengar ini dan kau berpikir, biasa kok semua orang begitu. Think again. Kau merasa begitu, karena kau melihat dan kumpulanmu semuanya begitu. Artinya kumpulanmu ini nggak beres. Ada orang yang menganggap bohong itu biasa. Not a big deal. Semua orang juga melakukan. Ya karena kumpulanmu membohong semua. Atau mungkin kau dari kecil terbiasa dibohongi. Dan kau menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Nanti kalau ulangan 100, beli es krim ya. Belajar susah payah, dapat 100, dapat es krim. Boro-boro dapat es krim. Ingat aja enggak? Dibohongin. 1 luka, 2 luka, 3 luka, numpuk. Lama-lama kita berpikir, ya wajarlah bohong itu. Itu salah, itu sakit. Jadi Anda jangan merusak masa depan anakmu jadi seorang pembohong karena kau biasa bohongin dia. Dan kalau Anda korban kebohongan orang tuamu, jangan diterusin. Ingat, siapapun orang tuamu, apapun keadaannya, tidak punya kuasa menentukan siapa dirimu dan produk hasilmu. Kita bisa mengubah hidup kita bersama Tuhan. Jadi, berhenti berkata-kata yang negatif. Mulai perkatakan kehidupan. Perkatakan berkat. Dibeneri otaknya, pikirannya. Dibeneri apa yang masuk. Kalau kumpulanmu salah, diganti. Karena percayalah, waktu Anda bergaul dengan orang yang salah, kumpulan yang salah, cepat atau lambat, rusak hidupmu. Hanya masalah waktu itu bom waktu sudah. Hati-hati dengan apa yang kau katakan, yang keluar dari mulutmu pada waktu kau marah. Yang kedua, apa yang harus dihati-hati? Hati-hati untuk memperkatakan masalah lebih daripada solusi. Kita ini kadang-kadang punya penyakit. Waktu kita merasakan
penderitaan, kita merasa disakiti, kita merasa dilukai, kita suka rehearse, mengulang lagi rasa sakit itu, menghidupkan lagi rasa sakitnya, diingat-ingat terus. Makanya banyak orang suka ngomong begini, aku nggak akan pernah lupa apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan padaku. Lah ngapain? Hal yang sakit, hal yang traumatis, kenapa malah kau ingat-ingat dengan sengaja? Dan masalahnya bukan hanya cuma ingat-ingat, kita suka ngomonginnya juga. Orang sakit punya kecenderungan, coba perhatikan ini. Mereka yang terluka, mereka yang sakit, mereka yang pahit, biasanya suka telepon, ngobrol, chatting sama orang-orang dan menceritakan bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya, pahitnya, terlukanya, bagaimana jahatnya perlakuan orang pada mereka. Dan Anda mau ngasih nasihat apapun, percuma. Karena mereka datang, mereka mencarimu bukan untuk dapat nasihat, bukan untuk dapat jalan keluar, tapi untuk dapat support. Wah, iya, aduh kamu kasihan banget ya. Aduh kok tega ya dia begitu ya. Aduh. Begitu dia dapat support dari kita, wah, itu makanan jiwanya. Dan perhatikan, waktu dia dapat makanan jiwa, ingat ya, garbage in, garbage out. Apa yang masuk, yang keluar. Dia sakit di dalam, lalu dapat support, dapat makanan. Sakitnya itu dimakani, dikasih kekuatan, dikasih dukungan, dikasih support, dikasih penghiburan. Apa yang terjadi dengan rasa sakit ini? Makin membesar. Yang harusnya cuma masalah kecil atau masalah sekilas bisa selesai dalam hidup kita, karena kita rehearse it, kita terus-terusan menghidupkannya, kita terus-terusan merasakannya lagi, kita terus-terusan membicarakannya lagi, rasa sakit itu meluap jadi besar dan lama-lama jadi strongholds. Jadi kalau bahasa Alkitab itu jadi benteng, jadi musuh yang mengikat kita. Akhirnya kita dibelenggu dengan rasa sakit, rasa luka, rasa pahit, kecewa. Kenapa? Karena diomong terus. Ada satu orang, ini kisah klasik. Kalau dia lihat papanya gebukin mamanya misalnya, lalu anaknya kira-kira kalau anaknya perempuan ngapain? Biasa nih takut menikah. Atau malah benci dengan laki-laki. Maunya sama-sama perempuan. Kenapa begitu? Karena dia lihat, dia rasa luka, dia rasa pahit, dan dia rehearse. Dia nikmati rasa sakitnya. Dia omongkan rasa sakitnya. Dia curhatkan terus-terusan. Dirasakan, diingat, dihidupi, dihayati. Sampai suatu ketika ketemu seorang wanita lain yang diajak curhat mungkin awalnya. Dan wanita itu berkata, aduh aku tahu banget rasanya. Sini peluk yuk. Aduh kamu kasihan ya. Aku nggak bisa ngerasain kayaknya. Aduh nggak bisa bayangin rasa sakitnya kamu. Aduh. Orang ini merasa nyaman, merasa aku merasa kasih yang kuperlukan. Aku merasa ada orang yang ngerti aku. Next, apa yang terjadi? Dosa. Gampang ya prosesnya sebenarnya. Gara-gara diulang terus, dihidupi terus. Dan hati-hati nih. Kalau dia lihat papanya, gebukin mamanya, lalu dia pahit, terluka. Tapi dia nggak bicara itu lagi. Dia nggak ingat-ingat, dia memilih, Tuhan, tolong aku. Mampukan aku mengampuni papaku. Mampukan aku jadi berkat untuk papaku lihat terang Tuhan. Tuhan pertemukan aku dengan seorang laki-laki yang tepat yang dari Tuhan. Yang bisa mengajar aku untuk aku menghidupi firman yang benar. Apakah hidupnya nggak lebih baik kira-kira? Pasti dong. Waktu kita cuma fokus kita dengan masalah, hidup kita penuh masalah. Garbage in, garbage out. Yang dimasukin masalah terus, yang diomongin masalah terus, ya masalah itu akan menetap. Punya masalah keuangan. Yang diomongin kalau ketemu orang apa? Ya duit aja terus.
Coba perhatikan, betapa mudahnya kita untuk fokus itu dengan masalah terus. Kita lagi masalahnya kerjaan, ketemu si A, si B, si C, yang diomongin masalah kerjaan terus. Nyalain pemerintah ntar, nyalain kebijakan, nyalain peraturan pajak, nyalain ini, nyalain itu, nyalain COVID lah, nyalain nggak ada pelanggan, nggak ada ini. Semua salah. Apakah kalau nyalain orang terus hidup jadi lebih baik, jadi lebih ramai? Enggak. Dia nggak cari solusi. Perhatikan ini lucu ya. Masalahnya terus yang diomongin, yang dikutip, tapi nggak nyari solusi. Kalau kerjaanmu rusak, bangkrut lah anggap aja. Saya selama 2 tahun ini berarti ya, ini dari pandemi sampai sekarang, saya sudah ganti pekerjaan ini 8 kali. Mungkin beberapa tahu, saya dari jualan hewan peliharaan, jualan daging makan dan segala macam, tutup semua. Saya ngomong ini bukan untuk mempermalukan diriku sendiri. Saya ngomong ini supaya jadi pelajaran buat kita. Dan saya nggak malu kok bilang ini. Usaha saya banyak yang bangkrut. Tutup. Beneran tutup. Tapi saya berani jamin ini. Anda nggak akan, kalau ada satu orang aja dari yang dengar ini sekarang, dan Anda pernah saya curhatin, aduh kok hidup ini susah ya, pekerja susah, aduh gimana ini, aduh bangkrut, aku gimana bayar tagihan. Kalau ada satu aja orang yang pernah saya curhatin, yang pernah saya ceritain masalahku, chat sekarang. Biar semua orang tahu betapa munafiknya saya. Saya berani jamin kok. Saya nggak pernah cerita bahkan ke orang. Boro-boro cerita ke orang. Saya bahkan nggak pernah curhat ke istriku. Aduh hidup ini berat sekali, aku mau mati saja. Nggak ada. Kerjaan saya tutup satu, ya sudah, kerja yang lain. Kerja kedua, bangkrut lagi, ganti yang lain. 3 bangkrut lagi, ganti yang lain. 8 kali. Saya belajar, jangan fokus dengan masalahnya. Fokus dengan solusinya. Dan di mana solusinya? Tuhan. Waktu kerja saya bangkrut, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Saya tahu kok. Saya ini bukan orang yang masih muda. Bagi saya sekarang, perkembangan teknologi ini terlalu cepat untuk diikuti. Gaptek lah ceritanya. Saya udah masuk, fase om-om. Yang susah untuk ngikutin pergerakan teknologi. Saya ngerti banget kok itu kelemahan. Dan saya berdoa, Tuhan, kemampuanku, skillku sudah tidak terpakai. Saya harus kerja apa sekarang? Dan Tuhan mulai tunjukkan satu persatu. Yang ini coba, yang ini. Tetap harus belajar, tetap harus berjuang. Tapi paling tidak, saya nggak fokus dengan masalah. Saya fokus dengan Tuhan. Saya fokus dengan apa yang harus dilakukan, solusi yang bisa membuat jalan keluar dalam hidupku. Dan saya berdoa Anda juga lakukan yang sama. Coba perhatikan bentar ya. Semakin pikiran kita, mulut kita fokus pada masalah, makin rusak hidupmu. Coba perhatikan bentar. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup, perhatikan ya, kuasa Allah sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu dalam terjemahan bahasa Alkitab itu adalah strongholds, ikatan yang membelenggu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, perhatikan, dan menaklukkannya kepada Kristus, and bringing into captivity every thought
To the obedience of Christ. Pikirannya harus tunduk di bawah Kristus. Jadi bukan pikirannya liar, pikirannya sampah semua yang masuk. Tapi perhatikan ini, ayat ini. Dia ngomong, ayat 5 ya. Kami mematahkan, apa yang dipatahkan? Ada stronghold, ada benteng musuh, ikatan ini. Kami patahkan setiap siasat orang. Terjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak terlihat jelas. Terjemahan bahasa Inggris yang berkata begini. And we casting down imagination. Kalau Anda masih belum paham, kok imagination sih? Kita lihat dari terjemahan bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya, kata imajinasi, kata siasat orang, itu ditulis dengan kata logismos. Logismos. Yang kalau bahasa Indonesia, logika. Logismos, logika adalah thoughts, pikiran, imajinasi, alasan. Dan perhatikan, untuk yang kuasa Allah, kita berjuang dengan senjata dan perlengkapan dengan kuasa Allah untuk merubuhkan benteng musuh. Untuk pulling down the strongholds, itu caranya bagaimana untuk mengalahkan belenggu musuh, mengalahkan lawan, dengan casting down, menghancurkan pikiran, logismos yang salah. Masalah makin kau pikiri, makin kau perkatakan, makin kau resapin, makin kau rasakan, makin besar dia dan makin kuat mengikat. Saya ngomong ini hati-hati. Ada orang yang punya masalah sampai nangis. Kenapa nangis? Karena dia merasakannya. Dari pikirannya, dipikir-pikir-pikir, ini masalah berat sekali. Kerasa di sini termanifestasi. Keluar air mata. Nggak bisa tidur. Manifestasinya. Ini saya ngomong hati-hati ya. Bukan berarti setiap orang yang menangis itu berarti salah. Enggak. Itu emosi. Bukan berarti kalau punya masalah itu terus nggak bisa tidur salah. Enggak juga. Itu efek. Tapi, kembali lagi ke awal yang tadi saya ngomong. Dalam tidak peduli apapun yang kau hadapi hari ini, bukan berarti boleh jadi sebuah alasan untuk Anda beroperasikan mulutmu di luar kuasa Tuhan. Merubah fungsi mulutmu menjadi berkat, harusnya terus jadi perangkap. Ngoceh, ngomel, ngutuk. Jangan. Nggak bisa tidur, jangan ngutuk. Berdoa. Nangis, jangan keluh kesah. Bersyukur. Saya ngerti susah. Tapi kita belajar. Ada bahaya besar kalau Anda lebih banyak bicara masalah daripada solusi. Rubah ya. Saya nggak sempurna. Tapi paling tidak saya belajar. Setiap kali saya punya masalah dan percaya, masalah saya banyak dan besar. Setiap kali saya punya masalah, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong. Saya udah nggak tahu mau ngapain. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu apa yang saya katakan. Saya perlu Tuhan, tolong. Dan jangan dianggap terus habis berdoa terus tiba-tiba keluar geledek suara, oh, kau harus lakukan ini. Enggak. Tetap berjuang, tetap struggling. But I'm not struggling alone. Saya nggak berjuang sendirian. Saya berjuang dengan Tuhan. Dan saya berdoa yang sama buat Anda. Hari ini, hati-hati apa yang keluar dari mulutmu. Jangan ngomel masalah, jangan fokus masalah, jangan curhat masalah, jangan masalah terus yang diomongin. Berubah. Saya bukan ngajarin Anda tentang the power of positive thinking. Itu nggak ada. Positive thinking itu nggak ada gunanya dan tidak ada kuasanya. Tapi saya mau ajar Anda untuk bicara the power of God. Kuasa Tuhan. Yang ditaruh Tuhan di dalam mulutmu. Masalahnya nyata. Tapi jangan ngomongin masalah terus. Perkatakanlah solusinya. Perkatakan ucapan syukur.
Kenapa? Kan nggak masuk akal. Di tengah masalah terus kita menahan diri, berdoa bahkan, lalu kita ngomong yang baik-baik. Kan nggak, gimana caranya? Dan kenapa harus begitu? Ada caranya. Karena kita kan ngomong begitu. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di tengah masalah, this is what you should do. Ini yang harus kau lakukan. Bukan tengah masalah, lepas kendali, ngoceh panjang lebar, ngutuk. Di tengah masalah, kuasai dirimu. Jadilah tenang, berdoa. Kenapa? Paling nggak saya bilang ada 3 alasan besar kenapa kau harus berdoa. 1, kenapa kita berdoa tengah-tengah masalah pergumulan berat? Karena ada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Ada Tuhan yang merancangkan sesuatu dan pegang kendali atas hidup kita. Semua terjadi dalam hidup kita ini bukan liar, lepas, bebas, enggak. Semua terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena izin Tuhan. Kalau dia nggak izinkan, nggak akan terjadi nih. Tapi kalau dia izinkan, pasti ada jalan keluar. Ingat minggu lalu, pencobaan yang kau alami bukanlah pencobaan yang luar biasa. Hanya pencobaan biasa. Yang tidak lebih dari kekuatanmu. Dan sudah nggak lebih dari kekuatanmu, berarti ringan kan? Dan Tuhan sediakan jalan keluar lagi. Sudah pencobaannya gampang, jalan keluarnya disiapin. Masa masih nggak bisa? Balik lagi ya, ngomong gampang. Melakukannya, itu perlu iman. Dan saya berdoa, hari ini kita diberi iman. Iman yang bertumbuh dalam kedewasaan pengenalan akan Kristus. Lewati perjuangan, lewati strugglingnya, iman kita bertumbuh. Ingat, ada Tuhan. Jadi jangan putus asa dalam hidup ini. 2, percayalah sesuatu bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk sekalipun menurut kita, pasti mendatangkan kebaikan. Ada waktunya hari ini. Kita nggak tahu kenapa ini terjadi dalam hidup kita. Kita juga nggak suka, kita nggak pengen, kita nggak seneng apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi tetap terjadi. Dan ini saya mau bilang, ada waktunya untuk kita berhenti, bertanya, berkata, why God? Kenapa? Kenapa aku? Kenapa ini terjadi? Oh, nggak akan pernah dapat jawabannya, why? Dan seringkali, why, kenapa, itu adalah kata-kata pelarian untuk lari dari Tuhan. Kenapa? Kalau nggak ada Tuhan, ya sudahlah. Kalau nggak ada Tuhan, sudahlah. Kabur. Kalau kau kabur dari Tuhan, terus siapa yang menolongmu? Setan. Boro-boro, dia malah akan menjerumuskanmu. Di dunia ini kan cuma ada 3 pihak. Kalau nggak Tuhan, ya setan, ya manusia. Yang nolong Anda siapa? Tuhan mesti. Yang menjerumuskanmu siapa? Manusia. Setan. Terus manusianya ngapain? Manusianya hanya menyakitimu. Manusianya akan mengambil keuntungan buat dirinya. Kalau ada untungnya, dia korbankan kau. Kalau tidak, ya dibiarin. Makanya sampai Alkitab itu menulis dengan tegas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia nggak bilang begini, terkutuk orang mengandalkan setan. Enggak. Lah kalau Tuhan terus kau lari, setan apa nolong Anda? Nggak bakal. Apa manusia akan nolong Anda, temanmu, saudaramu, nggak ada untungnya buat dia, malah merugikan buat dia, terus dia akan menolongmu? Nggak juga. Cari Tuhan. Ini sumber pertolonganmu. Kalau kau dekat Tuhan, setan nggak akan bisa berbuat apa-apa dalam hidupmu. Kalau ada Tuhan, nah Tuhan bisa pakai manusia lain untuk menolongmu jadi jalur tangan berkat Tuhan. Bisa itu. Jadi hari ini, berhenti untuk berkata, why? We need to start to say yes. Masalah besar terjadi, kita berkata, yes Lord.
Kata yes, kata ya, itu berarti kita sedang accepting, kita menerima, accepting God's authority in our life. Kita menerima kekuatan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita sedang mengakui, iya Tuhan, rancanganmu, rencanamu terbaik dalam hidupku. Sekalipun aku nggak mengerti. Kalau Anda bisa berkata, yes Lord, hidup Anda baik, percayalah. Paling tidak ini yang saya alami. Ada satu masalah dalam hidup saya mengalami satu masalah yang sangat berat, yang rasanya hari itu, ini saya ngomong jujur ya, ini saya belum pernah ngomong di mana-mana, baru di sini sih. Satu ketika hari itu, saya ini lagi masalah berat sekali. Saya tinggal hari itu di sebuah apartemen tinggi. Saking beratnya masalah, saking stresnya, saking gak kuatnya, saya itu berdiri di balkon, lihat ke bawah, dan rasanya tiba-tiba itu saya berpikir ada suara berkata begini, kayaknya saya ini bisa terbang. Bayangkan ya, saya ini seorang pendeta. Saya bisa mikir, saya bisa terbang. Saya akan loncat, keplak, terbang. Ini kan pikiran orang gila. Saya ini bukan orang nggak berpendidikan. Tapi bisa ada pikiran itu. Dan saya hampir terbang. Kayaknya bisa juga sih ya. Saya mau coba, saya mau terbang. Ya mati kalau itu aku lakukan. Karena masalahnya berat sekali. Dan di balkon itu, pikiran saya masih liar. Saya bisa terbang kayaknya. Saya akan terbang, lompat, kelepak tangan, pergi jauh, lepas dari masalah ini. Untung loh, untung banget. Pikiran saya nggak dimasuki garbage in, garbage out. Kalau isinya garbage semua, mati aku hari itu. Untung ada firman yang masuk. Ada firman yang saya ingat. Ada Tuhan. Untung. Di tengah-tengah pikiran itu saya berdoa. Saya berpikir dan saya berkata, cuma satu kata hari itu saya ingat. Yes Tuhan, terserahlah. Hari ini saya tahu banget. Saya ngomong itu hari ini. Hari ini saya tahu banget saya nggak akan bisa keluar dari masalah ini. Saya nggak bisa lepas. Saya nggak bisa keluar dengan kekuatanku sendiri. Dan saya mau bilang, iya Tuhan, yes. Terserah Tuhan mau apa. Kalau kau pandang baik, hidupku berantakan, hidupku hancur, jadilah. Tapi kalau kau pandang baik, aku untuk keluar dari masalah ini, kau masih taruh belas kasihan dalam hidupku, tak aku lepas dari masalah ini. Jadikan rencanamu dalam hidupku. Dan hari ini masih di sini saya. Saya nggak terbang, Bapak Ibu. Saya masih ada di sini kok. Dan tidak pernah bisa terbang saya. Jadi hari ini stop saying why. We need to start saying yes. I accept your plan. Yang ketiga, kenapa kita perlu belajar perkataan dan berdoa? Memperkatakan solusi daripada masalah. Karena ini, ada kuasa dalam perkataan. Yesaya 55 ayat 11, ayat terakhir. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Huruf besar ini. Ia, firman ini, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan bukan cuma melaksanakannya, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow. Kalau Tuhan ngomong, dia keluar kata-kata dari mulutnya, perkataan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkataan itu akan melakukan apa yang dia perkatakan, dan akan berhasil dengan apa yang dia katakan. And this is the good news. Kuasa yang sama ditaruh Tuhan di dalam mulut Anda dan saya. Kuasa untuk mencipta. Jadi jangan memperkatakan kutuk. Kau perkatakan kutuk itu keluar, dia mengerjakan kutuk itu dan akan berhasil kutuk itu. Dan tebak siapa yang akan menikmati kutuknya? Di tengah masalah, lepaskan berkat. Perkatakan berkat, perkatakan firman. Maka firman itu keluar
dan akan melakukan kehendak Allah dan akan berhasil. Dan apa firman itu? Alkitabmu. Perkatakan firman. Makanya baca firman. Kenapa saya ngotot banget suruh semua orang baca firman, baca Alkitab, baca Alkitab. Saya sampai dibenci banyak orang dan banyak jemaat keluar dari gereja kita karena saya ngotot suruh baca firman. Banyak orang tidak lagi mau pelayanan di gereja kita karena semua standar mau pelayanan harus baca firman, doa pagi. Banyak orang keluar tidak lagi mau BPN di tempat kita, di gereja kita. Kenapa? Karena kalau semua orang BPN harus baca Alkitab. Orang suka nganggap remeh. Alkitab doang. Hati-hati. Alkitabmu itu berkuasa. Mengubah segala keadaan. Menjadikan yang tidak ada jadi ada. Membuat yang mustahil jadi mungkin. Itu Alkitabmu. Firman yang keluar dari mulut Allah. Dia akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan akan berhasil. Jadi hari ini. Pilihan di tangan Anda, Bapak Ibu. Anda mau terus perkatakan kutuk, kemarahan, kebencian, kepahitan, keluka, dan segala macam. Atau kita mau berhenti dan kita mau perkatakan firman. Kita mau perkatakan kehidupan. Dan ini masalahnya. Anda tidak akan pernah bisa memperkatakan kehidupan. Kau tidak akan pernah bisa memperkatakan firman. Kalau tidak pernah dimasuki. Garbage in, garbage out. Bible in, Bible out. Yuk berubah hari. Saya sungguh-sungguh berdoa. Masalah boleh ada. Dan saya percaya semua orang di sini pasti punya masalahnya masing-masing. Tapi saya berdoa. Yuk kita katakan ya. Yes Lord. I accept your plan in my life. Saya terima rencanamu dalam hidupku. Sekalipun aku tidak mengerti. Kita perkatakan yang benar. Jadi tenang. Kuasai diri. Kita berdoa. Perkatakan firman. Dan lihat bagaimana jalan Tuhan. Jalan keluar itu ada buat hidup kita. Dan saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Biar dari tempat ini, dari gereja ini, keluar banyak kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan ajaib. Mengubah keluarga-keluarga, hubungan-hubungan suami istri. Mengubah pekerjaanmu, keuanganmu, kesehatanmu. Mengubah segala keadaanmu. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan